Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kami masih akan membahas soal seberapa besar peran Presiden Jokowi dalam menentukan ataupun memberikan masukan soal nama calon wakil presiden. Saya akan langsung ke Prof. Karim. Prof. Karim, menurut Anda seberapa besar peran Jokowi terkait hal ini? Ya, kita tidak bisa mengkalkulasi secara pasti karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di panggung belakang ya. Tetapi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Presiden di panggung depan, kan ada dua parameternya. Yang pertama, dia sudah membatasi bahwa yang dimaksud dengan cawe-cawe atau ikut campur urun tangan dalam penentuan Pilpres 2024 ini tadi dikatakan bahwa untuk memastikan agar pemilu ini tidak menimbulkan riak-riak yang membahayakan bangsa. Menjaga bangsa dan negara secara garis besar. Yang kita percaya, saya yakin Presiden akan taat dengan kata-katanya. Lalu beberapa hari ke belakang, Presiden juga mengatakan bahwa setelah menerima masukan dari Musra, dia akan katakan akan membisikkan dengan kuat kepada para pimpinan parpol. Jadi kata membisikkan itu kan berbeda dengan menentukan ya. Membisikkan itu bisa bilang ke Bu Mega, bisa bilang ke Pak Prabowo, ke Caimin, ini gitu. Tapi saya yakin itu tidak sampai menentukan A, B, C, D gitu ya. Kenapa? Tapi masukan dari Jokowi ini menurut Anda seberapa besar porsinya akan berpengaruh untuk menentukan keputusan? Begini Cynthia, teori politik mengatakan bahwa politisi itu lebih didorong oleh ketakutan ketimbang apa yang diinginkan. Saya yakin ketua-ketua umum partai politik hari ini menghadapi persoalan yang sama, menghadapi ketakutan yang sama. Sekaligus juga memiliki keinginan yang sama. Ketakutan untuk tidak menang, keinginan untuk menang dalam pemilu itu menjadi tone yang sama dan dihadapi oleh semua pimpinan partai politik. Sehingga pada saatnya mereka akan mengatakan to be or not to be. Dan politisi juga diajarkan, kalaupun mereka harus jatuh, pasti mereka akan memilih tempat yang baik dan karena tindakannya sendiri. Oleh karena itu maka mendengar masukan dari siapapun, saya yakin mereka akan bisa. Oke, tapi kalau dari Gerindra sendiri kan sudah jelas-jelas menyebutkan mau mendengar masukan dari Presiden Jokowi. Ya, saya yakin itu akan dilakukan. Kenapa? Karena untuk endorsement sampai hari H. Tetapi untuk memutuskan, saya yakin akan berpulang kepada kedaulatan partai masing-masing. Sebab menerima masukan tidak berarti menggadaikan kedaulatan. Jadi kalau ditanya sebatas mana kekuatan Jokowi, jawaban saya adalah sebatas tidak mengganggu kedaulatan partai. Oke, Pak Sukur setuju dengan hal itu? Ya setuju sekali 100%. Nah tentu saja ya pastikan ketua umum saya pasti mendengar bukan hanya dari Pak Jokowi, dari mana saja. Makanya tadi saya sampaikan Mbak Puan disuruh berkeliling. Nah tetapi keputusan itu tetap di ketua umum. Pasti tidak bisa diintervensi siapapun. Saya yakin benar 1000% itu. Seperti tadi Rakernas kan saya sudah sampaikan, tidak ada pembicaraan wapres di sana. Yang adalah bagaimana memenangkan Ganjar, bagaimana konsolidasi partai, bagaimana mengefektifkan seluruh calon-calon anggota legislatif yang sudah diputuskan, bagaimana turun ke masyarakat. Itu yang kita bicarakan dan itu yang kami bahas sekarang ini. Maka nanti seluruh Dewan Pimpinan Daerah kami akan membuat target-target. Oke, tapi begini Pak Sukur, seperti tadi yang sudah disampaikan Prof. Karim, ada setiap keinginan dari partai politik untuk menang ketika bertarung dalam Pilpres. Kita tahu bahwa menyasar basis dari pendukung Jokowi juga cukup krusial. Ditambah satu lagi adalah meneruskan legasi Jokowi. Ini bagaimana? Saya hanya mau bertanya begini, Cynthia. Pak Jokowi itu asalnya dari mana sih? Mungkin Prof. Karim yang bisa menjawab itu. Dari mana sih awalnya, mulai dari menjadi wali kota, gubernur hingga presiden. Nah tentu itu tidak bisa berubah. Itu tidak akan pernah berubah. Nah artinya kan kalau kita lihat. Tapi kan kita tahu faktanya sekarang Jokowi juga sudah memiliki basis sendiri. Ganjar kan Pak Jokowi. Iya, pada saat pengumuman Ganjar kan ada Pak Jokowi nggak? Pada saat kamera karena ada Pak Jokowi nggak? Dan itu sangat tertutup, tidak disiarkan di media kan. Dan tentu ada beberapa hal yang didiskusikan di situ yang tidak bisa saya sampaikan di publik kan. Oke, baik saya akan ke
Kalau dari Capres. kacamata PKB sendiri seperti apa? Apakah ingin menyasar basis dari pendukung Jokowi agar nanti penentuannya akan berpengaruh pada elektabilitas PKB juga atau seperti apa? Ya, sejak dari awal kita sudah menghitung sih secara politik ketika koalisi PKB Gerindra ini kita bangun, Mbak Cynthia. Jadi koalisi ini pasti bisa mengambil semua segmen baik yang pada Pilpres 2019 pro terhadap Pak Prabowo maupun yang tidak pro terhadap Pak Prabowo. Karena kami Tapi dengan belum Gerindra belum juga ada yang pada titik yang baru, kita masih ada baru yang belum ketemu. mantap itu, Cynthia. Gimana Pak Sukur? Belum pernah kita. Masih belum ada yang mantap itu. Masih belum ada yang mantap, PKB betul. sih saya lihat Begitu Pak mantap. Saiful. Belum, tinggal nunggu waktu saja. Tinggal Kita tunggu lihat waktu. aja. Apa sih yang menjadi kendala, pertimbangan dan juga yang menjadi penawarannya? Ya, kan semua juga belum selesai. Bang Sukur juga belum bisa nentuin cawapresnya. Koalisi yang lain juga sama, Mbak. Jadi tidak hanya urusan koalisi PKB dan Gerindra. Jadi saling mengintip, jujur harus diakui. Saling masih- mengintip, jadi masih saling dihitung sama-sama oleh tunggu ya? semua pihak. Iya. Betul, dan ini realitas politik kita. Oke, saya akan kembali ke Prof. Karim. Kalau dari Prof. Karim sendiri seperti apa? Kita tahu kan kalau strategi politik untuk menentukan cawapresnya siapa ini nanti akan berpengaruh besar terkait dengan kemenangan di Pilpres 2024. Oh iya, tentu saja akan saling bermain kontra intelijen ya. Bukan hanya menunggu nama, tapi sebenarnya kan membaca peluang. Jika A, maka harusnya tandemnya B, kan gitu ya. Nah, tetapi saya menyaksikan ini dengan tenang saja karena tahu persis bahwa ada dua pelajaran yang harus saya ungkapkan di sore ini, dua pelajaran tentang maksim politik. Maksim politik kan mengajarkan ketika kontestasi berlangsung seperti ini, maka dua prinsipnya. Yang pertama, toleransi timbal balik. Bagaimana saling menghargainya tadi Mas Saiful Huda dengan Pak Sukur. Yang kedua? Meskipun ada senggol-senggolannya. Ya. Yang kedua, sabar. Gitu. Sabar. Oke, Sabar, tapi ya. gini Prof. Karim, kalau saling tunggu, artinya kan saling membaca strategi dari lawan main. Ini mau sampai kapan? Nah, begini, mereka akan berdalih dua hal. Yang pertama, masa pendaftaran masih lama. Yang kedua, politik itu tidak pernah diukur dari siapa yang paling duluan maju, tapi yang paling menang tiba pada garis finish. Tetapi soal ini, ada satu lagi maksim yang saya ingatkan. Saya sekali lagi mempercayai Presiden tentang batasan sawet-sawetnya dalam Pilpres. Tadi dikatakan, sejauh memastikan Pilpres berjalan lancar, dan tidak menimbulkan riak-riak yang membahayakan bangsa dan negara. Itu pedoman saya. Kenapa Presiden seperti itu? Karena saya yakin beliau menyadari penuh bahwa never choose successor. Bahwa presiden yang baik adalah presiden yang tidak pernah menentukan siapa penggantinya. Artinya apa? Begini, kehormatan presiden itu akan terjaga selama dia tidak mendominasi siapa rezim yang akan datang atau penggantinya, bahwa memastikan itu akan berjalan sesuai dengan legacy, berjalan sesuai dengan program yang sudah dijalankan. Jangan lupa, itu sesungguhnya menjadi tugas partai pengusung yang bersangkutan, bahwa dia akan dievaluasi atau tidak akan diteruskan, tidak programnya menjadi tugasnya partai politik, bukan menjadi tugasnya incumbent. Baik, itu sekaligus pesan juga ya. Artinya terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Sukur Nababan dan juga Pak Saiful Huda, Wasekjen PKB, dan juga pengamat politik komunikasi Prof. Karim Suryadi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sore.